Dengan tagline mereka We Serve gitu ya, teman-teman Leo Club Makassar Pinisi ini ternyata punya banyak sekali aktivitas smart listener. Betul sekali. Nah, Anda bisa ikutan juga, mau tanya-tanya soal Leo Club Makassar Pinisi ini seperti apa, pengen gabung juga bisa ya. Iya, bisa. Oke, bisa langsung tuliskan komentar Anda di live streaming kami di YouTube channel Smart FM Makassar, atau bisa kirimkan WhatsApp-nya sekarang di 0811461011. Nah, saya penasaran nih, dari 2016 sampai sekarang apa saja nih yang kemudian menjadi aktivitas teman-teman selama bergabung di Leo? Ya. Terima kasih Kak Rifa. Ini bicara pribadi ya sebagai Leo. Nah, tahun 2017 saya itu ikut pertama kali DCM, District Council Meeting, di mana itu merupakan kegiatan kayak pembekalan distrik, yang mana saya sudah masuk dalam Leo Makassar Pinisi. Itu kegiatannya di Malang. Nah, kegiatan itu mengumpulkan seluruh anak muda yang di daerah distrik B2. B2 itu Makassar, Malang, Surabaya, pokoknya Indonesia Tengah masuk ke Indonesia Timur daerahnya. Nah, kegiatan di situ selain ada pembekalan tentang apa sih itu Leo, apa sih itu Lions, kita juga ada namanya apa ya, kalau malam-malam yang pakai kostum. Oh iya. Jadi ada kayak wording night gitu. Kita di berinfokan Fellowship night. ya, fellowship night. Ya Allah, maafkan ya Kak. Fellowship night itu jadi kita sudah dikasih tahu, oh dress code-nya ini. Jadi kita sudah menyediakan tahun 2018 itu fellowship night-nya itu temanya tentang olahraga, energik, pemuda yang energik. Jadi kita sediakan kostum bagaimana nih supaya tampil sebagai pemuda energik. Terus kita kumpul buat kegiatan, main game. Terus pada intinya bagaimana caranya kita memecahkan masalah dalam game itu. Tapi bergabung dengan Leo-Leo yang ada di distrik B2. Jadi kayak akrabnya dapat, kekeluargaannya dapat, terus kegiatan kepemimpinannya dapat. Itu yang paling berkesan sampai sama saya saat ini. Terus yang kedua ada kegiatan saat itu mau menyelenggarakan kegiatan diabetes. Sebenarnya Leo dan lain itu punya beberapa poin program kerja yang tetap. Salah satunya ada diabetes. Saat itu kita apa tuh diabetes? temanya diabetes. Jadi kita mau edukasi masyarakat tentang bahayanya diabetes. Oh iya, baik. Jadi saat saya kira itu diabetes nama program aktivitas yang ada kepanjangannya. Dikasih nama diabetes. Ternyata edukasi tentang penyakit diabetes. Diabetes Oke, ya. siap. Saat itu kita mengunjungi pulau apa lagi Kak? Kodingareng. Pulau Kodingareng. Jadi kita mau tinjau lokasi. Saat itu memang isunya lagi marak-marak tentang diabetes dan kita mau edukasi bagaimana masyarakat pesisir atau masyarakat pulau di luar. Kita sudah sampai di Kodingareng. Itu 2 hari 1 malam pengalaman yang luar biasa. Kita hanya tinjau lokasi. Ternyata karena terkendala A, B, C dan D, kita pindah ke titik Car Free Day yang ada di Boulevard. Jadi kita buat kegiatan tes gula darah para pengunjung di Car Boulevard, terus bagikan makanan sehat, jadi pisang rebus, kacang hijau, bubur kacang hijau. Jadi terus kita sambil edukasi pada masyarakat bahwa bahayanya itu diabetes harus dikenali sejak dini seperti itu. Dari itu yang membuat saya ini betul-betul kegiatan yang sangat positif, bisa mengimpact. Jadi itulah tema pada hari ini. Sehari jadi hero. Oke. Jadi hero sehari. Jadi hero sehari. Jadi itu yang membuat saya berpikir bahwa ini betul-betul memberikan impact yang positif dan mampu mengedukasi masyarakat terkait memang apa sepak terjang kinerja yang akan dilakukan tiap tahunnya secara rutin seperti itu. Oke. Nah, tapi kalau kalian sendiri memaknai hero sehari itu seperti apa sih? Dari Leo Riri dong. Gimana ya Kak, kalau misalkan kita buat project, jadi kan di Leo itu kan ada memang project tetap yang harus kita laksanakan tiap periode gitu kan. Jadi misalkan social service itu ada berbagai macam lagi, misalkan dia ada vision, terus relieving hunger. Vision itu fokus ke mata, jadi kita ngadakan pemeriksaan mata ke sekolah-sekolah, terus pembagian kacamata gratis setelahnya itu kan. Terus yang relieving hunger kita misalkan ada bencana alam atau apa, kita bagi-bagi makanan atau bagi sembako seperti itu, langsung turun tangan ke lokasi bencana seperti itu. Nah, terus ada pediatric cancer. Pediatric cancer itu kita memberikan
edukasi atau games ke rumah yayasan kanker, anak-anak kanker. Waktu itu kita di YKK Makassar kan. Nah, itu kita berasa jadi kayak sehari jadi hero di situ Kak. Jadi menghibur adik-adik yang menderita kanker, kasih bingkisan, merayakan hari ulang tahun mereka pada saat itu. Jadi kayak ada rasa kebanggaan tersendiri di dalam diri kita pada saat kita melakukan proyek sosial ke masyarakat kayak gitu. Oke, jadi dengan sehari itu berdampaknya seumur hidup ya? Iya, benar banget karena Kak. feel-nya, pengalamannya itu yang kemudian menancap bukan hanya di hati ya, bukan hanya di kepala tapi di hati juga gitu. Betul. Nah kalau Rahim sendiri selama bergabung di Leo gitu ya dengan berbagai macam aktivitas tadi yang beberapa yang sudah disebutkan sama Riri, apa nih yang paling berkesan? Ada nggak sih satu pengalaman yang kayaknya sampai sekarang tuh membuat kamu tuh tidak bisa lupa dan kayaknya ingin terus memberikan kontribusi bersama teman-teman Leo? Oke, baik, terima kasih Kak Rifa. Sebenarnya saya bergabung di Leo Makassar Pinsi itu tahun 2015 ya. Sampai sekarang saya masih bertahan. 2015 terbentuk kayaknya. 2015. 2016 kok. 16. Iya. Oh, bibit-bibitnya ada 2015 tapi baru resmi 2016. Begitu. Saya betul lurus lagi. Iya. Gak gugup Kak. Tolong. Iya. Ya Kak. Jadi yang paling berkesan sih itu ketika menyalurkan di bencana alam di Jeneponto tahun 2000 berapa ya? Kalau nggak salah 18 ya. Iya, banjir bandang di Jeneponto. Dan ya memang sih kalau kita lihat ke sana pas tinjau ke lokasi sangat berdampak sekali. Memang menyentuh sedih bagaimana ya? Menyentuh. Iya, sangat menyentuh sekali si hatinya ke sana. Memang ada yang hilang rumahnya, yang jalan katanya jalan ke sungai atau bagaimana. Ya situ yang paling besar. Dan sampai saya bertahan di Leo karena pertama kekeluargaannya sih Kak. Iya, kekeluargaannya. Jadi baik di klub Makassar Pinisi dan klub-klub yang lain ada di B2 Indonesia ini. Oke. Iya. Jadi dengan kita sebenarnya turun langsung ke melihat Iya, bencana. ya, bukan Iya. hanya ketika bencana itu terjadi. Iya, betul. Disitulah sisi-sisi humanis kita tersentil ya nggak Iya, sih? betul. Iya, benar. Iya. Dan itu yang kemudian menumbuhkan kepekaan. Iya. Nah, dari teman-teman Leo sendiri, saya yakin ketika misalnya diminta jadi hero, kayaknya nggak pengen cuma sehari aja. Iya, gitu betul. ya. Iya. Kenapa harus sehari kalau misalnya Sehari kita bisa, bisa. Iya. berlama-lama kalau setiap Iya. hari juga bisa Betul, gitu betul. ya. Kayak jadi Avenger. Oke, tapi gimana teman-teman melihat gini, banyak nih aktivitas sosial kemanusiaan apalagi di tengah pandemi seperti ini ya. Seperti yang saya katakan di awal tadi, banyak banget nih organisasi bahkan komunitas-komunitas yang saling turun ke lapangan membantu. Betul. Gitu, baik itu orang yang suspek COVID atau Iya. bahkan yang terdampak secara ekonomi gitu. Iya. Tapi gimana kalian melihat aksi atau aktivitas yang dilakukan hanya sekali aja terus nggak sustain gitu? Kalau udah ya udah selesai gitu. Iya. Gimana? Ya. Apakah memang sistem kalian di Leo seperti itu atau memang teman-teman di Leo tuh ada satu program yang memang ini berkelanjutan, bukan hanya sekali, dua kali, bukan hanya satu lokasi, tapi ini berkelanjutan di mana-mana gitu. Iya benar Kak, seperti yang kita sebutkan tadi, kita ada memang proyek yang wajib kita lakukan tiap tahun. Jadi itu berlanjut tiap tahun harus tetap kita lakukan. Seperti yang saya sebutkan tadi, diabetes, vision, relieving hunger, pediatric cancer, pokoknya kayak lingkungan, environment kayak gitu-gitu Kak. Jadi kita nggak start satu kali ngadain kegiatan berhenti, enggak kayak gitu. Jadi tetap berlanjut tiap tahun seperti itu Kak. Oke, tapi kalian melihat dampaknya ke masyarakat seperti apa? Kalau melihat ke dampaknya ke masyarakat Kak, kegiatan ini tuh kita lakukan rutin secara setiap tahun. Ada juga kegiatan yang kayak YKK itu hampir udah 2 tahun ya Kak dilaksanakan. Jadi misalnya ada satu tema kegiatan yang memang kita lakukan secara rutin itu biasa kita pindah tempat begitu. Jadi kalau kita sudah mengamati bahwa tahun lalu kita sudah adakan kegiatan diabetes, contohnya diabetes, promosi diabetes, edukasi diabetes di titik Car Free Day Boulevard. Oh ternyata aspirasi dan impact ke masyarakat itu besar perhatiannya. Iya. Jadi kita akan cari titik selanjutnya yang di mana. Kecuali pada saat kegiatan itu mungkin
kita sudah mengedukasi tapi mungkin masyarakat yang masih kurang proaktif untuk menanggapi, kami akan mengadakan kegiatan lagi di tempat itu. Oke. Karena menurut kami suksesnya kegiatan kami saat banyak orang yang ikut dan banyak orang yang terinfluence bahwa kegiatan kami, kegiatan itu seperti ini ujungnya, tujuannya. Jadi kita selalu adakan evaluasi briefing bagaimana kegiatan kita setelah melaksanakan kegiatan tadi, apakah ada impact atau tidak. Kalau ada, kita akan report lagi kembali ke Leo dan ke Lions bahwa kegiatan kita yang sudah kita laksanakan pada hari ini ternyata sukses, ternyata membuahkan hasil ini, seperti itu. Jadi ada tindak lanjut ke depannya. Makanya kegiatan ini tuh ada kegiatan yang rutin yang memang kita akan lakukan setiap tahun. Seperti itu, Kak. Dan itu tidak akan berhenti kalau misalnya nggak ada dampak yang terlihat Iya, betul. dan hasilnya gitu Iya. ya. Oke, luar biasa. Menarik perbincangan kita teman-teman, dan juga smart listener. Kita masih akan lanjut. Ada komentar juga di live streaming YouTube channel kita, nanti akan saya bacakan ya. Siap. Oke.